selanjutnya merupakan aplikasi dari elektroplating. Nah, seperti yang kita tahu, elektroplating ini merupakan proses di mana lapisan logam ditambahkan ke konduktor dengan bantuan arus listrik, di mana proses yang digunakan dalam elektroplating disebut dengan elektrodeposisi. Nah, kita lihat aplikasi-aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, penerapan yang pertama yaitu penerapan dalam bidang estetika, di mana si elektroplating ini atau pelapisan listrik merupakan alternatif sekaligus metode hemat biaya untuk membeli perhiasan, di mana lapisan tipis logam mulia seringkali dilapisi pada perhiasan agar lebih berkilau dan menarik bagi calon pembeli. Yang selanjutnya, penerapan si elektroplating dalam pelapisan suku cadang, di mana pelapisan listrik bertindak sebagai penghalang pelindung untuk logam, di mana ini akan menutupi permukaan logam dan melindungi dari kondisi atmosfer yang berbeda, di mana komponen berlapis tahan lebih lama dan dapat mentolerir dalam kondisi yang ekstrim. Yang selanjutnya, penerapan dalam bidang pencegah gesekan, di mana dapat kita lihat seperti dalam gambar, di mana pelapisan nikel dilakukan pada permukaan logam untuk mengurangi gesekan pada material seperti konduktor listrik. Nah, hal ini digunakan untuk mengurangi kemungkinan keausan awal pada logam. Yang selanjutnya, penerapan dalam konduktor listrik, di mana seperti yang kita tahu, emas dan perak merupakan konduktor listrik yang baik, tetapi harganya yang sedikit mahal. Jadi, logam dilapisi dengan perak dan emas untuk meningkatkan konduktivitasnya dan menurunkan biayanya. Nah, sebagai contohnya itu pada medali yang dimasukkan untuk diberikan pada Olimpiade Tokyo 2020 dan para Olimpiade 2020 itu dibuat dari logam yang diambil dari ponsel dan barang-barang limbah daur ulang lainnya. Yang selanjutnya, penerapannya dalam pencegahan pudar. Nah, contohnya ini sangat banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti yang kita lihat pada pencegahan pudar pada sekolah, di mana elektroplating ini melindungi logam dari noda gigi dan juga mengurangi kemungkinannya untuk tergores. Nah, penerapan selanjutnya yaitu penerapan untuk meningkatkan ketebalan, di mana si elektroplating ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dan umur panjang bahan yang dielektroplating secara keseluruhan. Contohnya itu pelapisan palladium yang dilakukan di atas logam lain meningkatkan ketebalan dan daya tahan si logam tersebut. Si elektroplating ini juga digunakan untuk membuat logam yang rapuh untuk menjadi keras dan kuat. Elektroplating dalam perlindungan dari radiasi, yaitu elektroplating ini digunakan untuk melapisi karakteristik yang diinginkan pada logam yang tidak memiliki karakteristik tersebut. Nah, hal ini membantu melindungi logam dari radiasi. Sifat reduktif ini telah menjadikan pelapisan emas sebagai bagian integral dari desain pesawat ruang angkasa dan juga satelit. Nah, elektroplating juga digunakan di berbagai peralatan kondisi. Nikel yang digunakan untuk barang-barang dekoratif, mobil dan suku cadang mesin, dan juga kromium digunakan pada pelek roda, dan seng juga dilapisi pada berbagai bahan pada mesin. Selanjutnya pada penerapan yang dapat kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari yaitu pada las, di mana pada las listrik ini termasuk suatu proses penyambungan logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja dari elektrodeposisi pada proses pengelasan? Adapun pada pengelasan, terdapat komponen-komponen penting pada saat proses pengelasan. Yang pertama, kabel massa. Kabel massa ini berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari mesin las ke objek yang dilas. Nah, selanjutnya yang kedua, terdapat kabel elektroda. Kabel elektroda ini berfungsi sebagai menghantarkan listrik dari mesin las ke holder atau ke elektroda yang akan membuat nyala busur listrik jika disentuhkan ke benda kerja. Yang ketiga, pemegang kawat las atau holder. Nah, ini berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan oleh welder saat memelas suatu objek. Holder harus memiliki bahan yang sangat tahan panas dan tinggi, sehingga arus panas ini tidak dirasakan oleh welder atau pengelas saat memegang holder tersebut. Dan bersihkan holder ini dari percikan las atau kotoran yang menyebabkan
folder tidak maksimal setelah digunakan. Nah, yang keempat terdapat klem massa. Ini berfungsi sebagai alat penghubung kabel massa ke logam induk. Nah, alat ini biasanya terbuat dari tembaga atau logam lain yang mempunyai sifat penghantar listrik yang baik. Selain itu, klem massa juga terdapat pegas yang berfungsi untuk menjepit benda kerja dengan baik agar tidak mudah terlepas. Yang kelima adalah bahan pewarna Set biar maka bahan pewarna harus sesuai dengan bahan kerja. Selanjutnya, objek yang akan dibuat ini sebaiknya diletakkan pada tempat disarankan untuk menggunakan arus listrik DC karena mesin itu tidak seberapa besar dan juga kebanyakan power dibutuhkan arus objek yang akan dirapatkan sehingga saat pelatih sendiri saja sudah dapat merapatkan bentuk bahkan yang tanpa harus memiliki bekas las yang sangat mudah. Kemudian, pengaturan besarnya arus sangat dibutuhkan karena jika arus itu terlalu kecil, itu tidak dapat memperoleh hasil las yang maksimal. Bahkan hasil las sendiri tidak akan kuat, sehingga kemudian hasil las ini akan terlepas. Nah, jarak saat melakukan pengelasan ini sebaiknya 2-3 mm dari objek, karena jika terlalu dekat atau jauh, hasil pengelasan ini tidak akan maksimal. Di saat pengelasan berjalan dan tiba-tiba pengelas ini memutuskan untuk berhenti, kemudian lagi disarankan masukkan lagi pihak pada hasil las tersebut dengan menggetok-getok palu kepada objek pengelasan. Nah, untuk pendinginan, hindari pendinginan tiba-tiba setelah selesai melakukan pengelasan. Contohnya disiram minyak air. Ini sangat tidak dianjurkan karena akan menyebabkan bahan tersebut menjadi panas. Sebaiknya sebelum melakukan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi, persiapkan juga penutup wajah yang dikhususkan saat melakukan pengelasan karena terkena api saat melakukan pengelasan ini sangat berat. Kemudian saat menelas alat tablet ini juga menggunakan kacamata pelindung keamanan dan keselamatan kerja. Namun pada saat menggunakan pengelas tidak menggunakan kacamata. Gelas listrik. Dalam mesin las dalam kondisi meratus. Pada mesin tersebut ada kabel plus minus dan satu kabelnya kemudian terdapat tombol on off untuk menghidupkan atau mematikan mesin. Tombol voltase berfungsi untuk mengatur start kabelnya, sedangkan tombol minus menjepitkan ke mesinnya yang mau jelas. Adapun kortis yang digunakan pada saat pengelasan ini berfungsi sebagai elektroda. Nah, las busur listrik atau disebut las listrik ini merupakan proses penampungan logam yang menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Jadi sumber panas pada las listrik ini ditimbulkan oleh busur api arus listrik antara elektroda las dan juga kerja. Nah, elektroda berselaput ini berfungsi sebagai bahan pengisi dan memberi perlindungan terhadap kontaminasi udara luar atau atmosfer. Nah, operator las memegang tanggas atau folder yang berisolasi dan menarik busur pada posisi sambungan di mana dibuat. Nah, tang las tersebut menjepit ujung elektroda yang tidak berselaput untuk mengalirkan arus listrik. Kemudian, elektroda mencairkan logam dasar dan membentuk jarak las pada waktu
Kalau untuk pembuatan satu kandang anjing berapa lama lah Pak? Sehari siap Pak? Kalau buat kandang anjing sehari siap? Dalam waktu yang sama, saluran atau yang disebut dengan tips dari kayu diberikan dari dan suatu cara yang melindungi cairan logam dari kontaminasi. Nah, kecepatan dari